Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangannya, kasih salam kiri kanannya. Katakan Tuhan memberkati. Ya, sungguh kita diberkati sepanjang hari-hari kita. Amin. Yang diberkati sepanjang minggu ini boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk ibadah kita. Baik kita yang ada secara onsite maupun secara online. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah tempat di mana kita bekerja. Dan biarlah pada siang hari ini kita mengundang hadirat Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Kita satukan hati. Oh ya haleluya. Bapa, siang hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang berkumpul di tempat ini Tuhan. Mengucapkan puji dan syukur kami kepadamu ya Bapa, atas segala kasih anugerah Tuhan yang besar untuk setiap kami. Yang memampukan kami untuk datang ke tempat ini Tuhan. Membawa hati kami, membawa pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, berkenan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi, memberkati setiap umat-Mu yang hadir ya Tuhan. Baik yang hadir secara onsite maupun secara online Tuhan. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan siang hari ini ya Tuhan, Kau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada pelayanan ini ya Tuhan. Hamba-Mu Bapak Stefanus yang akan menyampaikan isi hati-Mu diberkati oleh Tuhan. Bahkan imam-imam musik, worship leader, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan memberkati ya Tuhan. Biarlah urapan yang tidak terbatas daripada surga memenuhi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Dan apa yang disampaikan kepada siang hari ini membawa berkat, membawa pintu-pintu yang baru, membawa hal-hal yang baru untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban akan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami yang menderita sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati juga seluruh pengurus MOR ini ya Tuhan. Bapak Perlin Zebua, Bapak Gustaf dan seluruh tim yang ada Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan mereka diberkati dengan kekuatan dan kesehatan senantiasa untuk terus melayani di MOR ini ya Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa diberkati melalui pelayanan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk tempat ini, di mana biarlah hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Bahkan ruangan ini, gedung ini dipakai Tuhan. Dan biarlah dari tempat ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami dedikasikan ibadah ini dari awal pertengahan akhir hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah termulialah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati dan siap memuji muliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan. Shalom juga buat rekan-rekan Bapak Ibu Saudara terkasih yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming atau melalui Zoom. Saya katakan shalom, damai sejahtera Allah turun atasmu. Dan berapa banyak di antara kita yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang seminggu ini, lambaikan tangan. Tuhan itu baik bagi hidup kita, amin. Apapun keadaan kita pada hari-hari ini, percayalah semuanya itu Tuhan yang mengaturnya, amin. Mari katakan kanan kirimu, Allah punya rencana yang indah bagimu. Sebab karya penebusan Allah adalah di kayu salib dan mengadakan pendamaian bagi saudara dan Allah. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Bersama-sama kita berikan pujian katakan bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari
bagi kami Tuhan. Engkau teramat dahsyat, sungguh dahsyat. Amin. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Angkat kedua tangan, katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau baik bagi kami Yesus. Haleluya. Silakan haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Engkau dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Ajar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengasihi Kau dengan segenap hati, akal budi dan kekuatanku. Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Sekali lagi katakan, ajarku mengasihi Kau dengan segenap hati, akal budi dan kekuatanku. Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku. Hatiku pun selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Ajarku mengasihi, akal budi dan kekuatanku. Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Kau telah buktikan dengan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku. Hatiku pun rindu ya Tuhan, Tuhan dan sesama. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku. Hatiku pun selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Mari angkat kedua tanganku kepada Yesus, katakan kepadanya, Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Ya Tuhan, ya Yesus.
dan sesamaku selalu mengasihi. Tuhan dan sesamaku. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Rabbi Yesus. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, memampukan kami untuk dapat mengampuni dan mengasihi. Yesus, Yesus. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Angkat doa-doamu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau teringat dengan seseorang atau dengan keluarga atau dengan temanmu. Mari naikkan doamu kepada Yesus. Minta agar Roh Kudus memampukan engkau untuk mengasihi. Oh Yesus Tuhan, kami hanya berharap padamu. Biarlah kami dimampukan untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya, mengasihi sesama kami, ya Allah. Ampunilah setiap kami agar dapat berserah padamu Yesus. Kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Engkau yang Allah yang sangat besar, yang dapat melakukan jauh lebih baik dari apapun. Terima kasih, terima kasih. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersandar padamu Yesus. Terima kasih. Sangat baik ya Tuhan. Engkau senantiasa memenuhi kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memberikan kepada kami berkat-berkat yang baru di setiap pagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyertai setiap perjalanan kami, setiap langkah kami ya Tuhan. Kemanapun kami berada, di rumah, di kantor, di mall Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan, di setiap keputusan demi keputusan kami ya Tuhan. Engkau menyertai di dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga kami berhasil ya Tuhan, kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh hasil dipromosi Tuhan, diberkati ya Tuhan, dan melalui hidup kami nama Engkau yang dimuliakan di marketplace ya Tuhan. Tuhan jamah kami ya Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi. Siang hari ini Tuhan kami mau tanggalkan semua kesibukan kami ya Tuhan, hanya untuk datang menikmati Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada saat Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan, pada saat kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, semua Engkau pulihkan ya Tuhan. Beban berat Engkau pulihkan, kesehatan Engkau pulihkan ya Tuhan. Putus asa Engkau pulihkan Tuhan, putus pengharapan Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada masalah yang terlampau besar ya Tuhan.
masalah kami hanya sebentar ya Tuhan. Setiap kesesakan dan pergumulan kami ada di depan kami, Engkaulah jalan satu-satunya yang membuat kami berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk siang hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati dari pusat, presiden dan seluruh jajaran kabinet, eksekutif, yudikatif dan legislatif ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati juga sampai ke daerah, berkati kota Medan yang kami cintai ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kota Medan bisa berbuat yang terbaik Tuhan, sehingga Medan dipulihkan dari kriminal, Medan menjadi bersih, menjadi aman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa buat Pak Stefanus Leong yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati firman yang akan disampaikan agar menjadi rema, bertumbuh, berbuah, dan menjadi transformasi bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh acara ibadah MOR dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, katakan Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Bapa katakan amin, haleluya. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Bapa, bukan tenang bersama-Mu. Bapa, sekali lagi katakan bukan tenang bersama-Mu. Bapa, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang terbaik persembahkan kepada Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Haleluya, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami berseru di dalam nama-Mu, Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami dapat berkumpul di tempat ini di siang hari. Dan kami percaya ini adalah Engkau yang memanggil kami. Dan ini adalah kami menerima anugerah yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi masing-masing. Kami datang membawa masalah, kami pulang membawa damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih karena kami amat sangat tahu Engkau ada di sini untuk memulihkan kami. Engkau ada di sini untuk menguatkan kami. Engkau ada di sini untuk membawa kami menghadapi badai dan menang di dalam badai itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami amat sangat percaya. Berbicaralah kepada kami. Bentuklah kami sesuai dengan bencana Engkau inginkan ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya menjadi lebih dan lebih baik lagi. Urapi hamba-Mu yang berbicara pada sesi ini dan sampai dengan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Tuhan. Hamba ini hanya sebagai alat-Mu.
Dan Engkaulah yang ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap menerima firman Tuhan kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, terima kasih tadi saya mendengar satu daripada doa yang luar biasa. Doa itu adalah sebenarnya ada isi, hampir seluruh isi daripada apa yang ingin saya bicarakan itu ada di sini. Nah, itu doanya tadi. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan, kita selalu kuat. Kita ada bersama dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, badai pun yang kita hadapi, pasti ada solusi yang luar biasa dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu kemarin mereka itu bertanya kepada saya, Pak, apa sih judulnya yang Bapak khotbahkan? Saya katakan berkat konsiliasi. Dan banyak sekali orang tidak mengerti tentang rekonsiliasi ini, karena mereka itu selalu berpikir begitu. Kalau saya punya keinginan, saya punya kebutuhan, saya baru datang kepada Tuhan. Tapi kalau saya tidak lagi, maka saya itu ke gereja juga ada kalanya kita itu bolong-bolong semuanya. Nah, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang datang dan pergi begitu saja. Tuhan yang selalu menunggu kita. Kapan engkau mau datang kepada Dia? Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, maka di bulan ini kita berbicara itu adalah secara keseluruhan. Bulan ini berbicara tentang berdamai dengan Tuhan dan sesama. Nah, ini yang menjadi satu hal. Kita ada kalanya bisa berdamai dengan Tuhan, tapi kita tidak bisa berdamai dengan sesamanya. Itu yang sangat sulit sekali. Nah, coba lihat kiri kanan, katakan kita berdamai. Ini masih latihan. Karena apa? Nggak mungkin duduk di sampingmu musuhmu. Haleluya, haleluya. Mari kita terlebih dahulu kita lihat ke firman Tuhannya, ya. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Yuk kita sama-sama baca ayat yang ke-37 saja. Mari 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, dan dengan yang percaya katakan amin. Haleluya. Ternyata di sini hebat ya sekarang ya. Banyak sekali kemajuan ya. Baca firman Tuhan aja begitu yakin sekali dan begitu rapi. Nah, kalau tadi kita tepuk tangan untuk Tuhan, sekarang tepuk tangan untuk jemaat. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan kembali lagi di sini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah semuanya full. Di mana engkau hidup tidak ada satu rongga pun yang dikatakan boleh ada yang lain, kecuali semuanya itu adalah Tuhan. Di pikiranmu itu ada Tuhan, di dalam otak perasaanmu itu ada Tuhan, di dalam hatimu ada Tuhan, di dalam rasiomu ada Tuhan. Dimanapun engkau pergi, percayalah, engkau tetap harus menyebutkan nama Tuhan. Dan engkau waktu bicara dengan orang, engkau bisa berbicara kepada orang, tetapi setelah itu Anda itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi di ayat yang ke-39 ada satu pesan yang menjadi satu bagian daripada keseluruhannya seperti yang ada di hukum Taurat, yaitu apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, satu dengan yang lainnya itu ada bersangkut paut dan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, perhatikan, saya mulai dari awal, yaitu saya berbicara tentang kasih. Kasih yang dikatakan di dalam kasih kepada Tuhan, kasih yang dikatakan kasih kepada sesama manusia. Kedua itu adalah kadarnya sama. Kasih yang dikatakan di tempat ini, di ayat ini, spesial di ayat ini berbicara tentang agapao, yang artinya kasih tanpa syarat. Engkau tidak bisa berkata, dia baik kepada saya mengasihi dia. Dia itu ya bolehlah saya mengasihi dia. Tidak demikian. Tetapi siapapun
Siapapun dia, itu adalah salah satu pola dasar kita. Kita begitu lihat pada manusia, kita harus bisa mengasihi dia. Dan saya tidak berbicara tentang apa yang menjadi kepercayaan dia dan kepercayaan kamu itu apa. Tetapi begitu kita lihat, kita tahu, kita harus bisa memberikan kasih. Kita harus bisa mengalirkan kasih. Dan rekonsiliasi saya ambil daripada pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu berbicara tentang perbuatan memulihkan hubungan. Jadi kalau di dalam kamus itu berbicara tentang sahabat. Nah, perbuatan memulihkan hubungan itu bisa juga kepada Tuhan. Karena apa? Kita hukum terutama yang pertama itu adalah Tuhan. Hukum terutama yang kedua itu adalah sesama manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara tentang kasih bukan artinya begini. Kita bukan artinya, wah saya itu sudah kaya. Saya bisa mengasihi. Tetapi waktu kita dalam keadaan yang tidak baik. Waktu kita dalam keadaan yang baik atau sangat baik, saya ingin beritahukan, Tuhan tetap berkata, kasihi, kenali dia. Kalau mau rekonsiliasi dengan Tuhan, kenali Tuhan itu. Nah, ada satu ayat yang menggambarkan daripada kita kalau sudah sukses dan apa yang diingatkan oleh ayat firman Tuhan. Itu di Yeremia 9 ayat yang ke-23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 di situ dikatakan, dan dengar baik. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jangan engkau berpikir engkau sukses, engkau bermegah dengan kesuksesanmu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, kata Tuhan. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sebab akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengar baik, baiklah bermegah karena itu berikutnya apa? Ia memahami dan mengenal Tuhan. Waktu kita itu dalam keadaan tidak baik, kita harus mengenal Tuhan. Waktu kita sudah jaya, sudah bagus, sudah sukses, ingat baik, harus lebih berani mengenal Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya pasti beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tidak peduli engkau itu bagaimana. Nah, saya ambil satu contoh. Orang yang kaya, dia itu memiliki kuasa. Dan kemudian dia dapat berbicara dan dia bisa suka-suka hati dalam tanda kutip pada zamannya. Yaitu kehidupan Zakius. Kita lihat daripada kehidupan Zakius. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat di situ dikatakan apa? Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Ingat di zaman itu pemungut cukai itu sadis sekali. Ada kalanya dia juga menindas orang. Nah, ia seorang yang kaya. Jadi statusnya jelas. Jabatannya jelas, statusnya jelas, kuasanya jelas. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Dia tidak berhasil, tetapi apa yang terjadi? Saudara sudah tahu, dia itu berhasil melihat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kerja keras. Zakius. Maka itu kalau dia tidak berhasil di satu, dia akan mencari jalan bagaimana bisa berhasil. Nah, di situ dikatakan di ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia banyak untuk mencari akal bagaimana dia bisa dekat, mengenal, melihat langsung kepada Yesus. Waktu dia berusaha untuk manjat ke atas pohon. Dan apa yang terjadi di ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, yang melihat ke atas dan berkata, Zakius, turunlah segera. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Begitu dia berusaha. Dan apa yang terjadi? Connect dengan Yesus.
Waktu saudara itu nyanyi dan berusaha untuk mendekatkan Tuhan, saya ingin katakan, Tuhan akan connect kepada saudara di tempat ini. Itu yang terjadi. Anda tidak perlu melihat mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Cukup pribadimu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. bukan tenang Bersamamu Bapa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita itu membuka hati, waktu Zakius mulai membuka hatinya, dan apa yang terjadi? Yang terjadi, Tuhan connect. Berapa orang di tempat ini, waktu engkau mulai menyembah kepada Tuhan, waktu engkau mulai membuka dirimu, jamalah Tuhan, jamalah saya. Saya ingin katakan, pribadimu akan merasakan jamahan Tuhan secara. Ada kalanya kita tidak bisa bicarakan dengan kata-kata lagi, tetapi kita tahu Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, apa yang terjadi? Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan baik, orang-orang yang sudah ketemu Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa mulai recheck pribadi kita. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah ada dalam Tuhan, apa yang terjadi? Perubahan hidupnya pasti terjadi. Manusia yang dia anggap dia harus peras, berubah menjadi apa? Manusia mengasihi. Zakius yang sudah dia mulai menindas orang, berubah setelah ada Tuhan bersama dengan dia. Lalu dia apa? Dia berkata, yang miskin. Apa yang dia katakan? Dia akan menolong. Kemudian yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Artinya sama bunga-bunganya pun jadilah dia kembali. Yang penting apa? Hubungan dengan manusia itu baik. Apa yang terjadi pada saat dimana kita mengasihi Allah dan kemudian kita mengasihi sesama? Ayat yang ke-9 di situ dikatakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi apa? Keselamatan, katakan keselamatan. Bukan saja pribadinya, tetapi kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Berapa orang di dalam kehidupan ini, kehidupan saudara itu mau keselamatan? Berapa orang yang mau? Berapa orang yang mau? Yang mau angkat tangan, yang mau katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau. Nah, maka itu sekarang lihat kiri kananmu, katakan, aku mengasihimu. Amin, amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kenapa orang itu sulit untuk mengasihi? Lihat baik. Di dalam kehidupan kita, semuanya berbeda. Bagian daripada pertama, saya ingin memberitahukan, manusia selalu berbeda dalam pikiran, keinginan, tujuan yang telah dipengaruhi. Mulai dari rahim sampai selama hidup, saudara ada di bumi ini. Bukan mulai dari kecil, tetapi mulai daripada rahimmu. Itu yang terjadi. Waktu dimana kita itu ada di rahim daripada ibu, janin itu sudah dipengaruhi dengan emosi. Kalau sepasang suami istri itu baik, maka emosi positif itu akan terbentuk dan mempengaruhi daripada janin. Tetapi kalau emosi yang negatif antara suami istri itu bertengkar, ribut, dan apa yang terjadi? Janin itu akan menerima emosi negatif. Ada kalanya makin banyak ditekan si ibu yang hamil, bisa terjadi keguguran. Karena apa? Ketidaknyamanan daripada janin. Pertanyaannya,
Apakah semuanya sama? Gak sama. Persoalan hidup setiap manusia tidak ada yang sama. Bahkan manusia itu kalau dikatakan saudara itu kembar sekalipun tidak pernah sama. Kita tidak pernah tahu dia maunya itu apa. Apa yang dia ucapkan bisa berbeda dengan apa yang dia lakukan. Itu yang terjadi. Jangan pernah menuntut mereka itu sama seperti kamu. Iya Pak, dia kan begini Pak, saya maunya begitu Pak. Gak bisa. Karena dia punya pikiran, dia punya pengalaman dalam hidup ini. Dia punya dipengaruhi oleh apa dan siapa di dalam kehidupannya. Bahkan saya ingin memberitahukan, Tuhan menciptakan manusia juga berbeda. Lihat, pria dan wanita itu berbeda. Kalau dikatakan pria butuh menyendiri, wanita itu butuh ditemani. Kalau pria itu adalah butuh solusi, wanita butuh didengar. Kalau ada masalah wanita itu, kalau biasanya kita konseling, wanita itu kadang-kadang nggak butuh solusi. Kita dengar aja dia ngomong, lama-lama dia pulih sendiri. Itu yang terjadi. Nah udah ketawa-ketawa kan? Memang begitu. Pria butuh dipercaya, wanita butuh perhatian. Coba kalau kita ngomong sedikit ya. Kadang-kadang pria yang mau curi hati wanita, maka dia dengar aja, perhatikan aja. Wanita itu bisa apa? Ya, pengalaman Pak Hendrik. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya ingin katakan semuanya berbeda. Jangan pernah memaksa orang itu sama dengan kita. Tetapi manusia itu adalah kerjasama. Amin. Even suami atau istrimu itu kerjasama. Baru tadi orang berkata, Pak makanannya enak nggak kemarin dia itu kirim. Saya bilang aduh saya malu ngomongnya. Tapi yang jelasnya adalah enak sekali, saya katakan begitu. Kenapa Bapak malu mengatakannya? Ya nggak biasa. Ya kan kita sudah keluarga. Walaupun satu keluarga saya bilang. Ada kalanya saya juga malu ngomong sama istri saya bilang. Ya, oh masa begitu? Ya memang begitu saya. Ada kalanya kita itu nggak enak bicara. Nah bukan semuanya begitu ya. Nah Bapak Ibu ada satu perbedaan satu dengan yang lain. Nah perhatikan baik. Tuhan itu mengajarkan kita itu mengasihi. Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang menjadi problema orang itu memang miliknya orang. Dan kita tidak bisa memaksa. Tetapi ada tugas yang bisa kita atur diri kita itu adalah apa? Bisa memberikan kasih kepada mereka. Tapi tidak memaksa mereka untuk menjadi seperti Anda. Itu yang terjadi. Maka itu di dalam bisnis apapun, saya ingin berkata, apa yang dibutuhkan bukan apa yang engkau butuhkan. Apa yang dibutuhkan mereka engkau tawar, itu jauh lebih memungkinkan daripada apa yang mereka itu engkau tawarkan yang mereka tidak butuh. Engkau tidak bisa akan terkonek dengan mereka. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita bisa memelihara kasih, waktu kita bisa mendemonstrasikan kasih itu, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 21. Di situ dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini semua orang bisa bicara. Selalu orang ngomong begitu. Tetapi ayat yang ke-20, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allahnya yang tidak dilihatnya. Ada kemunafikan yang Tuhan ingatkan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tadi saudara sudah katakan. Tadi saudara sudah nyatakan, aku mengasihimu. Itu saudara kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan tutup dengan satu
Cerita yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana kita itu bisa rekonsiliasi dengan Tuhan. Karena banyak sekali berkat yang terjadi. Zakius, begitu dia rekonsiliasi, dan apa yang terjadi? Di dalam kehidupannya jaringan bertambah besar. Bahkan dia boleh dikatakan minimalkan musuh-musuh. Karena ada yang dia tindas, dia bayar kembali. Dan itu menjadi sahabat. Salah satu teman saya kemarin waktu saya ada di Jakarta, di satu perusahaan milik teman saya. Dia berkata begini, memang saya ada tanya dia beberapa pertanyaan. Dia katakan, saya sekarang tidak import barang lagi. Dan dulu yang satu daripada bagian sama-sama yang menjalankan bisnis ini, jadi banyak kompetitornya, itu semuanya bermusuhan dan saling memasukkan barang dari import dari negara-negara lain. Tetapi dia berkata apa? Sekarang saya tidak import lagi. Saya ada yang mau cari barang, saya tahu di sana ada jual, maka saya akan kerjasama dengan dia. Waktu saya kerjasama dengan dia, saya hitung-hitungan. Ternyata saya lebih banyak menghemat dan untung saya itu jauh lebih baik. Dan apalagi yang terjadi? Ternyata setelah kita lakukan begitu, sesama dulunya kompetitor menjadi sahabat. Dan untungnya lebih baik lagi. Mereka berkata begitu. Wow, luar biasa, saya berkata. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita belajar bagaimana tentang Salomo. Kita lihat Salomo. Waktu Salomo itu, Tuhan berkata, apa yang kamu mau? Salomo berkata apa? Banyak beban ini, banyak beban ini, banyak beban ini, banyak beban ini. Tetapi Tuhan inginkan Salomo inginkan bukan kekayaan. Tuhan, karena banyaknya beban dan saya akan memikul beban itu, maka berikanlah kepada saya hikmat. Di dalam ayat 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Ini jawabnya Tuhan. Sesungguhnya aku memberi kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Nah, apa yang Tuhan berikan kepada dia? Itu adalah hikmat dan pengertian. Nah, apa yang dimaksud dengan hikmat dan pengertian? Hikmat itu adalah ungkapan maupun tindakan yang dianggap bijaksana dan dapat diterima secara umum pada masa tersebut. Yaitu itu lebih hebat daripada orang yang berkata benar. Karena di dalam situasi yang bagaimanapun, dia mengeluarkan tutur kata ataupun perlakuan sebagaimana yang bisa diterima oleh semua orang. Dan semua orang merasakan tidak terabaikan. Itu yang terjadi. Karena apa? Terlalu berat beban yang dipikul oleh Salomo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita itu berkonsiliasi dengan Tuhan dan apa yang terjadi? Hikmat akan turun pada kita. Dan kita lebih banyak untuk melihat dimensi. Dan kita bisa mengerti kenapa dia jahat. Mungkin ada sesuatu keuntungan yang perlu dia capai. Kenapa dia makan punya saya? Mungkin saja dia dalam keadaan kelaparan. Kalau dia tidak makan bisa mati. Jadi kita memiliki daripada pola pikir dimensi yang sangat berbeda-beda. Dan kemudian tidak pernah akan menjatuhkan orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik. Saya akan tutup dalam dua slide ini. Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Lihat baik. Waktu kita minta sesuatu kepada Tuhan untuk kebaikan orang lain, Tuhan memberikan hikmat.
Waktu engkau mendapatkan hikmat, engkau dapat mengatasi daripada masalah-masalah yang engkau hadapi di depan itu. Jangan pernah takut tidak ada omset. Jangan pernah takut lu kenapa sekarang lagi lesu. Waktu kita dekat kepada Tuhan, kita rekonsiliasi kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Banyak ide yang keluar, yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Nah, di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan, nah ini yang perlu saudara lihat. Maka itu saya buat 2 warna di sini. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Itu. Kalau engkau ingin menerima hikmat yang datang daripada Tuhan, jika engkau akan hidup jauh lebih baik daripada hari ini, dengar baik. Dan jika engkau hidup menurut apa? Menurut jalan yang kutunjuk, jalan yang Tuhan tunjuk dan tetapkan mengikuti segala ketetapan, artinya mengikuti daripada firman Tuhan. Jangan keluar daripada firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhanlah itu paling cerdas. Manusia tidak mungkin secerdas firman Tuhan. Amin. Amin. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saya akan tutup. Perhatikan. Rekonsiliasi pada Tuhan. Kita kunci di sini. Kita akan memiliki hikmat. Menerima perbedaan pada sesama. Dan apa yang tidak kau minta, Tuhan berikan kepadamu. Berapa orang yang mau? Rekonsiliasi dengan Tuhan. Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mari angkat imanmu, katakan yes, haleluya. dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Saya ajak jemaat untuk tundukkan kepala. Dan buka kedua tangan. Apakah hari ini engkau disebutkan gagal? Apakah hari ini engkau bertindak, ada kalanya engkau berhasil, tapi lebih banyak gagal? Ada kalanya engkau ada di tempat ini, engkau sudah mencapai target, namun engkau tetap khawatir karena banyak sekali di sekitar kita untuk menjatuhkan kita. Engkau tundukkan kepala, berserahlah pada Tuhan. Terbukalah tanganmu, sebagaimana tandanya engkau rindu Tuhan yang jamah. Yes, tenangkan dirimu. Izinkan Tuhan mengalirkan kekuatannya kepadamu. Izinkan Tuhan mengalirkan pengertian kepadamu. Yes. Engkau tiba-tiba akan mendapatkan pengertian yang baru. Engkau akan merasakan engkau lebih kuat. Yes, haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Berkati urapi, berkati urapi, berkati urapi, berkati urapi, berkati urapi, berkati urapi, berkati urapi. Umatmu mencarimu, umatmu merindukan rekonsiliasi kepadamu, umatmu membutuhkan engkau, memberikan dimensi-dimensi baru. Haleluya Jesus, haleluya Jesus, haleluya. Yes, terima saja.
Terima saja. Yes, haleluya. Terima. Terima saja pengertian itu. Berserah diri pada Tuhan. Berserah pada Tuhan. Hanya itu, sesederhana itu. Datang, berani datang pada Yesus. Haleluya, Jesus. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pengumuman. Pelayanan More Ministry akan diadakan setiap hari Jumat di tempat ini. Kemudian konsumsi makan siang bagi jemaat dapat memberikan dan juga jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop-amplop yang telah disiapkan dan melalui QR Code yang ada di pintu keluar daripada gereja ini. Mohon Bapak Ibu untuk tidak membawa pulang amplop-amplopnya. Terima kasih, mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita, mari kita satukan hati kita, berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat masukkan dalam kotak persembahan atau scan QR Code yang ada di depan. Sampai ketemu Jumat depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung. Ditunggu minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Ibu Seli, Ibu Rohaya, Bapak Irwansi Sebua, Bapak Soloan, shalom Bapak. Halo. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu Selamat depan. beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya Ibu Lina Damanik, sampai jumpa minggu depan Ibu. Bapak David, terima kasih Pak. Bu Damayanti, Ya, Ibu. selamat lanjutkan bekerja Bu. Baik, Bu Dian. God bless ya. God bless Bu. God bless Bu Dian. God bless Bu. Ya Pak Andarias Yusuf, hati-hati di jalan. Thank you Ibu Dian, tetap semangat. Ya Bapak Mr. I.O. Ya sampai ketemu Bapak. Bapak Everudin Harefa. Pak Poltak Sirait. Sampai ketemu Bapak Pak Poltak. Ibu Theodora Ginting. Shalom Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya Bapak. Dian, Pak Ya, Andarias Pak. Yusuf. Thank you kehadirannya. Tuhan memberkati semua. Tuhan Yesus berkati semua. Berlin, tolong Ibu Mbak semuanya. Jedian, God bless. Aulia. Shalom Bu. Sampai ketemu minggu depan.
Sampai ketemu Jumat depan. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Bye Bapak Ibu semua. Thank you. Tadi ada Pak Soloan ya. Iya. Ada ya. Oh, iya ya. Ada yang muda ya. Berapa itu? Oh, itu dong. Benar. Ini kan dari cara kita ini aja. Ini apa? Tinggal di sana. Ini udah berapa orang? Di sana pun ada nanti. Untuk nikah bawa. Bu Awi, itu apa? Enggak. Depos belum ya? Belum keluar mereka. Iya. Foto-foto. Enggak ada pembicara. Iya, yuk, 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 yuk. Belum, belum. Kak, ngomongnya Kak. Iya, kami pun nggak tahu. Bingung kan apa soal apa ada si Mary jadi apa? Apa video video apa live kan? Dia memang iya, memang tidak tahu kayak gitu. Makanya semua yang kami di sini ya jangan Bu, Bu, laptop macam apa? Laptop apa? Ada. Oh ini dia nih. Mus, itu bukan musnya sih. Pak, komen sih. Diramainya ya. Pulang ya. Ini sama ya. Siapa langsung bilang apa ya? Karena dua kali. Kenapa? Kamu butuh untuk apa? Oh, persembahan ya kan, makanya kertas itu nanti nggak ada kertas sama ya. Itu kan bakal lagi. Bakal ada ya. Masih ada. Ada orang kasih. Ya, bisa kita ada orang. Makanya bikin dulu. Itu dulu ini. Wajar kok. Tiga kedua ini kok. Tempat terus dua ya Pak. Dulu kita makan yang dulu. Ngerjain. Ibu ya. Ada di mana? Akunnya Poki mantap. Ibu Rika cocok banget ya. Jangan malu-malu. Enggak lah, kan jangan nanti. Ya, 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 ya. Aku ambil tas dulu lah. Nanti aja ya. Punya. Ya. Ya. Saya nggak tahu. Boleh, Pak.
Udah tahu siapa yang tinggalin? Lin, pergi ngopi-ngopi dulu, makan dulu kita, Lin.